Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Surat Al-Insyiqaq. Kita baca tadi semenjak ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-12. Juz Amma. Bapak dan Ibu, dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, juga hadis itu diriwayatkan dari Imam Ahmad dan lain-lain bunyinya, Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ba'di salatihi Allahumma hasibni hisaban yasira. Kata Aisyah istri Nabi, semoga Allah meridai beliau, aku mendengar Rasulullah SAW mengucapkan dalam sebagian salat beliau, yakni dalam salat beliau, ucapan Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang gampang, yang mudah. Falamman sarafa qultu ya Nabi Allah. Ketika beliau telah selesai salat, lalu Aisyah berkata, Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, mal hisabul yasir. Apa yang dimaksud dengan hisab yang mudah, hisab yang gampang itu? Kata beliau menjawab, ayyanzura fi kitabihi fayatazawaja'an. Bahwa seseorang melihat kitab catatan amalannya yang diberikan kepadanya, lalu dilampaui saja dan dimaafkan saja, tidak dimintai pertanggungjawaban secara rinci dan teliti. Innahu man nuqishal hisab yauma izin. Tetapi sebaliknya, siapa yang dipersulit, siapa yang diperiksa satu persatu kitab catatan amalannya, pada saat itu ya Aisyah halaka, celaka dan sengsaralah orang itu. Wa kullu ma yusibul mu'min, dan segala apapun yang menimpa seorang mukmin, yukaffirullahu azza wa jalla bihi anhu. Allah akan menghapuskan lantaran apa yang menimpanya itu, kesalahan-kesalahannya, hatta syaukah, sampai duri mencucuknya pun itu juga menjadi penghapus kesalahannya. Kira-kira begitu terjemahannya. Baik, mari kita pahami. Yang pertama dulu, bahwa kita ini
manusia, sebagaimana ayat yang kita baca, ya ayyuhal insan, wahai sekalian manusia, sesungguhnya engkau kadih. Kadih adalah orang yang bersusah payah, mengerahkan segenap potensi, tenaga, kemampuan, pikiran, waktu untuk meraih, memperoleh, mencapai sesuatu. Namanya kadih, kadaha kadih. Wahai manusia, sesungguhnya engkau telah berusaha payah, berupaya sungguh-sungguh melakukan apa saja, ila rabbika, dalam rangka menuju kepada Tuhanmu. Kadhan pamulaki, dengan susah payah yang luar biasa, maka kelak engkau pasti akan menemuinya. Ujung ayat yang ke-6 ini bunyinya famulaki. Kita masuk di sini sedikit. Mulakin artinya menemui, orang yang menemui, orang yang menjumpai, namanya mulakin, laqiya. Ada dua pemahaman ulama. Yang pertama, marja' damir daripada hi, mulaqihi, hi, dia akan menemui, menjumpainya. Kata-katanya di sini, sebagian ulama memahami kembalinya kepada Allah atau Tuhan. Maka kelak, wahai engkau manusia, engkau akan menjumpai, menemui Tuhan itu untuk mempertanggungjawabkan apa yang engkau usahakan sungguh-sungguh, berlelah-lelah, berpenat-penat itu. Yang lainnya memahami ulama kita, ulama tafsir, hi-nya itu kembali kepada usaha. Kelak engkau pasti akan menemui, menjumpai hasil dan balasan apa yang engkau usahakan sungguh-sungguh itu. Dua ini yang populer. Nah sekarang kita termasuk anak-anak kita nih, perlu kita yakini, kita sekarang dalam perjalanan menuju satu titik, satu tempat. Di situ nanti kita akan bersua, akan bertemu, akan berjumpa dengan pencipta kita untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan. Kita sekarang dalam perjalanan, namanya kita musafir, dan belum berhenti. Baru kita berhentinya nanti setelah sampai di tujuan. Kata orang Minang, berjalan sampai ke Bateh, Balaiya sampai ke pulau. Batas akhir perjalanan kita akhirat. Pulau yang kita tuju akhirat. Ya, andai kita berjalan terus, sampai kapan kita berjalan? Sampai di tujuan. Nah, tujuan perjalanan hidup kita kemana? Ke akhirat. Kalau kita melayari lautan, maka pelayaran kita itu akhirnya sampai di suatu pulau. Pulau yang kita tuju, Pulau Harapan. Di mana akhirat? Setiap hari, pagi, sore, siang, malam, minggu, bulan, kita akan terus, tidak berhenti perjalanan kita. Namanya akhirat. Akhirah. Orang kita sering menyebut akhirat. Kalau tulisannya kan akhirah, ta marbutah. Akhirah berbeda dengan al-yaumul akhir. Kalau al-yaumul akhir, hari yang akhir. Kalau akhirah, yang paling akhir. Kata-kata ta marbutah akhirah itu menunjukkan kepada yang paling akhir. Jadi akhirah yang paling akhir. Jadi perjalanan kita menuju
satu tempat sampai kita berakhir di tempat yang paling akhir, di mana akhirat. Jadi wahai sekalian manusia, sesungguhnya engkau sedang dalam perjalanan ila rabbika, menuju persuaan, perjumpaan, pertemuan dengan Tuhan penciptamu. Di mana engkau bertemu, bersua, berjumpa? Di akhirat. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan. Di dunia ini kita semua kadihun, kadihun kadhan, orang yang bersungguh-sungguh, berpayah-payah, berlelah-lelah setiap hari sampai kini, berhabis-habis, bersusah-susah mengerahkan segenap potensi apa yang dimilikinya. Namanya kadihun kadhan. Kadih, orang yang bersusah payah, sebenar-benar bersusah payah, berlelah-lelah, berhabis-habis, kadahan. Nah, itu mutlaknya kadahan. Setiap hari manusia sesuai dengan apa yang digelutinya, apa yang dikerjakannya, dan profesinya. Semuanya itu dalam rangka menuju kepada Tuhan pencipta. Kelak saat kita bertemu, berjumpa, bersua dengan yang menciptakan kita itu, kita akan menemui hasil dan balasan dari apa yang kita kerjakan bersungguh-sungguh, berlelah-lelah, berpayah-payah dengan mengerahkan segenap potensi yang kita miliki. Famulaqih, engkau akan menyumpai hasilnya saat engkau bertemu dengan Tuhan. Diingatkan kita dalam surat Al-Insyiqaq ini. Insyiqaq. Berarti siapa yang membaca dan kita yang baca malam ini diingatkan kita. Hidup ini pasti berakhir. Pasti berakhir. Ada yang fase hidup ini dilalui manusia sampai tua renta. Ada yang tidak sampai kepada tua renta. Ada yang muda, ada yang remaja, ada yang anak-anak, ada yang bayi, bahkan ada yang baru lahir. Malah ada yang belum lahir sudah berakhir hidupnya. Kita tidak tahu kapan akhir hidup kita dan bila kita akan berhenti hidup, lalu melanjutkan perjalanan berikutnya menuju titik akhir, namanya akhirat. Sekedar mengingatkan lebih-lebih kepada ananda-ananda ini yang baru hidup dan baru mengecap hidup, tapi harus tahu bahwa kita melalui tahapan hidup. Tahapan rahim ibu sudah selesai, tahapan dunia sedang kita lalui, tahapan alam barzah akan kita lalui, tahapan akhirat ke sana kita menuju. Tahapan dalam rahim kita lewati bertahap-tahap pula. Ada nanti tahapan namanya nutfah, ada alaqah, ada mudghah, izam dan seterusnya. Itu tahapan sampai nanti 9 bulan lebih kurang selesai lahir. Kemudian masuk tahap dunia. Tahap dunia bermula daripada bayi, anak-anak, remaja, muda, dewasa, tua, 6. Ada yang sampai ke tua, ada yang tidak sampai ke tua itu. Wa minkum may yutawaffa min qabl. Ada yang diwafatkan sebelum mencapai usia tua. Nah, ibu kita sudah mencapai usia tua, yang tersandar di tonggak. Anak kita yang paling kecil masih baru memulai tahapan hidup dunia. Tapi ingat, semuanya pasti akan berakhir, yang ujungnya mati.
Menjelang mati kita bekerja, kita berusaha, kita melakukan apa saja. Dan semuanya itu pasti kita pertanggungjawabkan saat kita bertemu, bersua, berjumpa dengan pencipta kita itu. Namanya di hari akhirat. Kemudian ayat berikutnya. Fa amma man utiya kitabahu bi yamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka adapun man utiya, siapa yang utiya diberikan, utiya diberikan kitabahu, kitab catatan amalannya yang dicatat oleh malaikat raqib hatib atau kiraman katibin, diberikan biyamini, di sebelah kanannya atau dari arah kanannya. Fasaufa, maka kelak dia akan yuhasabu, akan dihisab dengan hisab yang gampang, yang mudah. Sedikit kita garis bawahi. Allah menciptakan malaikat-malaikat. Percaya dan yakin kepada malaikat termasuk rukun iman. Yang 6. Di antara malaikat-malaikat yang tercipta dari nur itu, ada yang ditugaskan oleh Allah berurusan dengan kita. Antara lain namanya malaikat Raqib Atid. Sering juga dinamai dengan kiraman katibin. Bahkan ada juga yang menamai dengan hafazah. Yang pertama Raqib Atid, sebagaimana tercantum dalam surat Qaf, Raqib Atid. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi Raqib Atid. Secara bahasa arti Raqib pengawas. Raqib pengawas, yang mengawasi. Atid yang selalu hadir dan ada. Jika digabung keduanya, Raqibun Atid, berarti pengawas yang selalu ada dan hadir di mana saja kita. Lalu dibagi lagi oleh para ulama sebagiannya. Raqib kanan, Atid di kiri. Raqib pencatat yang baik, Atid pencatat yang tidak baik. Ada juga yang mengatakan itu cuma nama. Pokoknya siapa yang Allah tugasi mencatat amalan kita, Raqib Atid. Wallahu a'lam. Dinamai juga dengan kiraman katibin. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Juz Amma. Kiram yang mulia, katibin katib yang menulis. Jadi kiraman katibin, para penulis-penulis yang mulia. Itu malaikat. Ditugasi oleh Allah mencatati, menulis apapun yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan selama hayat di kandung badan. Tidak ada yang tidak catat. Sepatah kata pun dicatat. Malahan dikatakan kepada Imam Ahmad ketika beliau sakit, jangan mengeluh. Mengeluh pun dicatat oleh malaikat. Semenjak itu beliau tidak mengeluh-ngeluh lagi. Semua masuk catatan. Dan tidak perlu pula kita kaji catatannya apa, bentuknya bagaimana, tebalnya di mana, tidak usah. Sedangkan ilmu manusia saja sudah luar biasa. Ini ilmu manusia, didokumentasikan, di file kan. Nah, kitab catatan malaikat itu, kalau kita sudah mati, meninggalkan kehidupan ini, dalam tafsiran surat Al-Mutaffifin, jika catatan itu yang baik semua, nah yang baik itu diletakkan di Illiyin. Tafsiran surat Al-Mutaffifin. Illiyin. Wa ma adraka ma Illiyun, kitabum marqum. Illiyin. Secara bahasa yang tinggi. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan di Illiyin itulah
Semua catatan-catatan kebaikan manusia dihimpun. Dihimpun semua, kita catat baik-baik. Alien. Sementara catatan-catatan yang buruk-buruk dihimpun di sijjin. Sijjin. Di mana? Tidak tahu. Nahnu la na'lam wallahu a'lam. Kita tidak tahu. Allah yang tahu. Lalu kita mati. Kemudian proses berikutnya, setelah kita mati, jasad kita sudah hancur. Kemudian datang kiamat. Lalu Allah yang Maha Kuasa, Maha Perkasa, Maha Segala Bisa menciptakan jasad baru lagi. Seperti jasad yang sekarang. Tidak kurang. Begini model, begini bentuknya. Umur berapa mati, bentuk siapa mati, nanti akan dihidupkan seperti itu. Lalu roh yang sudah dicabut oleh malaikat, diletakkan atau berada di barzah, diperintahkan masuk ke jasad baru. Hidup, namanya kebangkitan. Yauma idzin yasdurun nasu ashtata. Ringkasnya, setelah kita hidup kembali, itu gampang. Inna dzalika 'ala Allah yasir, gampang bagi Allah. Hidup lagi seperti ini, tapi bertelanjang, tidak berbaju. Kemudian kita digiring oleh malaikat penggiring. Faja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid. Setiap kita digiring, dihalau menuju tempat kita berkumpul, namanya mahsyar. Semua manusia digiring untuk berkumpul di tempat mahsyar. Untuk apa? Menunggu menanti sidang. Menunggu menanti kita disidang, ditanyai, dimintai pertanggungjawaban, lalu diberi balasan. Salah satu prosesnya adalah kitab-kitab catatan yang telah dicatat oleh malaikat, entah apa bentuknya, entah bagaimana, nah kita tidak perlu kaji. Kitab-kitab itu diserahkan kepada kita masing-masing. Ada yang dari arah kanan, sebelah kanan, ada yang sebelah kiri. Kanan biasanya terpakai untuk yang baik-baik. Sehingga orang-orang yang berbuat baik, suka berbuat baik, mengamalkannya baik, disebut malahan golongan kanan, ashabul yamin atau ashabul maimanah, golongan kanan. Kenapa dia disebut golongan kanan? Karena dia banyak berbuat baik. Sebab yang kanan-kanan itu biasanya untuk yang baik-baik. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu mendahulukan yang kanan-kanan dalam segala hal untuk yang baik-baik. Ini mensyaratkan kanan lambang kebaikan. Lalu kitab catatan itu ada yang diserahkan sebelah kanan. Nanti ini isyarat kebaikan itu. Di mahsyar, di saat kita berkumpul semua, bertelanjang bulat, tidak balas kaki, matahari sangat dekat, panas luar biasa, makan tidak, minum tidak ada bantuan, tidak ada pertolongan. Salah satu prosesnya pembagian kitab. Di sebelah kanan, ada yang sebelah kiri. Kiri biasanya untuk hal-hal yang tidak baik, yang jelek, yang buruk. Maka orang yang diberikan kitab catatan sebelah kiri ini mengisyaratkan, melambangkan dia akan mengalami keburukan dan kejelekan. Nah, di sini, baru kita masuk ke sini. Adapun man utiya, siapa yang atau orang yang diberikan kepadanya kitabahu, kitab catatannya yang telah dicatati oleh malaikat, biyamini, di sebelah kanan atau di kanannya, fasaufa, maka dia akan dihisab, diadili, disidang, ditanyai, diproses dia
dengan hisab yang yasira, hisab yang gampang, yasir gampang dan mudah. Nah, berkaitan ini Nabi itu beliau dalam hadis tadi di salat beliau, di sebagian salat beliau kata istri beliau Aisyah membaca doa Allahumma hasibni hisabai yasira. Ya Allah, hisablah aku, sidanglah aku, adili aku dengan hisab yang mudah, yang gampang. Siapa yang mudah, yang gampang hisabnya? Orang yang diberikan kitab catatan di sebelah kanannya. Berkaitan dengan ini, mari kita pelajari hadis itu sedikit. Yang pertama dulu, salah satu tempat yang terbaik, waktu yang terbaik untuk berdoa dalam salat. Dalam salat. Di antaranya ketika sujud dan sebelum salam setelah tasyahud akhir. Itu satu. Nabi terkadang mengeraskan bacaan salat, terkadang mengeraskan juga bacaan doa sehingga orang bisa dengar. Supaya orang tahu. Seperti ini. Ketika beliau berdoa dalam salat membaca Allahumma hasibni hisaban yasira, terdengar bagi istri beliau Aisyah. Aisyah dalam riwayat lain beliau adalah orang yang paling getol. Bertanya kepada Nabi. Kalau ada yang tidak tahu, beliau akan bertanya kepada Nabi sampai beliau tahu, sampai mengerti. Itu Aisyah. Maka beliau bertanya, ya Rasulullah, beliau engkau membaca dalam salatmu, ya Allah hasibni hisaban yasira. Hisablah. Kalaulah Rasulullah sendiri dengan kedudukan beliau sebagai Rasul, sebagai Nabi, kekasih Allah, imam para Rasul-Rasul, berdoa seperti ini dalam salat agar beliau disidang, diadili, diproses dengan gampang dan mudah. Nah, mari kita bawa kepada diri kita. Kalau beliau sendiri meminta agar dimudahkan, digampangkan hisab beliau, sementara kedudukan beliau begitu tinggi, begitu agung, itu doa beliau. Tentu kita sudah lebih sangat amat benar-benar patut dan mesti berdoa agar kita diadili, disidang, dihisab, dimintai pertanggungjawaban dengan yang mudah, yang gampang, yang tidak dipersulit. Ini satu sisi ini. Nah, kita ulang lagi. Kalaulah beliau sendiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam salat beliau, kata Aisyah, berdoa dengan doa, mohon beliau dihisab, disidang, diadili dengan gampang dan mudah. Sementara beliau itu Nabi Rasul, Khatamun Nabiyyin, Imamul Mursalin, Habibullah. Beliau diberi hak syafaat yang terbesar, asy-syafaatul uzma. Beliau berdoa seperti ini agar beliau dihisab dengan yang gampang mudah. Nah, bagaimana kita? Tentu kita lebih sangat amat butuh dengan doa itu. Apakah beliau juga akan dikumpul, ditanya, diminta pertanggungjawaban? Iyalah. Semua Nabi ditanya. Nabi pertama, Rasul pertama yang tanya Nabi Nuh alaihissalam. Apa yang tanya? Apakah tugas-tugas yang dipikulkan, yang diembankan kepada beliau ada beliau sanakan? Beliau ditanya, walaupun Allah Maha tahu, tapi itu proses. Nabi-nabi, rasul-rasul dikumpulkan. Beliau juga akan ditanyai satu-satu tentang tugas-tugas. Bahkan diisyaratkan
Kepada Nabi pernah turun ayat, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Ini mengisyaratkan beliau juga nanti akan dipanggil sebagai saksi, Nabi Muhammad. Berarti beliau dikumpulkan. Nah, pelajaran kita, kata Aisyah, ya Rasulullah, sami'tu, aku dengar engkau dalam salat membaca doa ini. Dalam salat. Sementara dalam salat kita boleh berdoa. Bahkan disukai kita banyak berdoa. Berdasarkan itu, sebagian ulama fikih menyatakan boleh kita mengeraskan bacaan salat atau doa dalam salat dalam rangka mengajari orang. Lebih-lebih bagi sang guru supaya terdengar di muridnya. Cuman itu tidak harus selalu, sekali-sekali. Di sini ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, mal hisabul yasir? Mal hisabul yasir? Hisab yang gampang, hisab yang mudah, yang ringan, yang enteng itu apa Rasulullah? Sebab engkau membaca Allahumma hasibni, Allahumma hasibni hisabai yasira. Kata beliau menjawab, ayyanzura fi kitabihi fayatazawaja'an. Seseorang diberikan kitab catatannya ketika di sidang diadili, kemudian dia tidak terlalu banyak ditanyai satu persatu, bahkan banyak yang dilampaui saja. Namanya al-arad. Apa yang dikatakan al-arad? Bahasa kita hanya diperlihatkan saja. Nih. Arad dipertontonkan, diperlihatkan arad. Kalau ini kitab, tapi enggak, jangan bayangkan pula kitab di akhirat seperti ini. Arad namanya, al-arad. Diperlihatkan saja. Tidak ditanya satu-satu. Tidak seperti munakasyah. Usah tanya satu-satu. Tidak. Al-arad diperlihatkan saja. Itu namanya hisab yasira. Berdoalah kepada Allah ketika kita sidang, ketika kita diadili, ketika kita tanya, tidak satu-satu amalan kita ditanya oleh Allah yang Maha Tahu. Ini sebab bumi tempat kita berpijak juga dihadirkan sebagai saksi. Si Anu, si Fulan melakukan ini di tempat ini pada tanggal ini saat ini, kata bumi. Bumi yang kita pijak sekarang. Bagaimana nanti jadi saksi tidak tahu kita. Kita yang dimudahkan hisab itu tidak datang ke saksi. Ditanya satu-satu, ini engkau perbuat kapan, ini sini misalnya. Ini saksinya, ini buktinya. Itu namanya bukan yasir. Yang yasir hanya diperlihatkan saja, tidak dipedulikan, sekedar ditayangkan. Model itu arad namanya. Ditayangkan saja. Apa namanya waktu salat itu? Waktu salat apa namanya? Jam berjalan. Jam di kita. Dilihat saja. Arad dipertontonkan. Pertontonkan. Azan berang. Ini. Panjang gaji kita. Arad. Tetapi kata beliau, innahu man nuqisha al-hisabu. Sesungguhnya siapa yang nukisha, nukisha, ditanyai satu-satu, bagaikan orang sidang skripsi, dipertanggungjawabkan satu-satu, sungguh lamanya dia berisab. Nukisha al-hisab yaumaizin, pada hari itu, ya Aisyah, halaka, celaka dan binasalah orang ini. Karena satu-satu amalannya ditanya, dimintai tanggung jawab, sudah kita.
semenjak balik sampai mati. Karena amalan yang kita pertanggungjawabkan adalah semenjak mukallaf. Sejak kita mukallaf itu berlakulah hukum taklif yang 5. Ditanya, celakalah yang syah, orang yang nukisal hisab. Ditanya satu-satu, disidang satu-satu. Panjang cerita, lama urusannya. Celakalah halaka. Nah, ini dia. Jadi dalam ayat, karena orang sudah azan, kita ringkas. Berdoalah kepada Allah banyak-banyak. Pertama, bagaimana supaya kitab catatan kita itu diterima nanti sebelah kanan. Caranya, perbanyak berbuat baik. Banyak-banyak amal saleh, banyak ketaatan, banyak ibadah, banyak melakukan yang baik-baik yang berupa pendekatan kepada Allah. Yang ikhlas, itu namanya lebih banyak yang kanan yang tertulis. Dengan harapan semoga kitab itu, kalau dia anak sekolah rapor, diserahkan sebelah kanan. Nah, siapa yang diserahkan kitab sebelah kanannya perlambang isyarat ini baik, lalu dia dihisab dengan hisab yang yasir. Caranya banyak berbuat baik, banyak beramal saleh, mantapkan, kuatkan iman, tambah ilmu, lalu beramallah. Kemudian jangan lupa sering-seringlah berdoa dalam salat. Salah satunya Allahumma hasibni hisaban yasira. Terakhir sebelum kita tutup, hadisnya begini. Wa kullu ma yusibul mu'min, segala apapun yang menimpa seorang mukmin, Allah jadikan itu sebagai penghapus kesalahan-kesalahannya, sampai-sampai duri yang menusuknya pun penghapus kesalahan jika dia sabar. Itu menyebabkan juga kitab catatan kita yang jelek-jelek banyak yang dihapus. Dihapus itu artinya tidak dimintai pertanggungjawaban karena sudah diampuni. Maka bersabarlah atas setiap musibah yang menimpa, walaupun yang menimpa kita itu berupa tusukan duri. Karena itu sebagai penghapus kesalahan-kesalahan dalam catatan-catatan yang buruk kita sebelah kiri dihapuskan, artinya tidak akan diberikan sanksi nanti di akhirat. Barangkali itulah secara ringkas dan cepat kita akhiri karena jam salat sudah masuk. Insyaallah andaikan kita diizinkan bertemu lagi, kita kembali melanjutkan yang ayat yang tergantung yang tersisa. Inti kaji kita sudah jelas. Ada 5 poin tadi, semoga berfaedah dan bermanfaat. Diakhiri dengan doa kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.